wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa su'ila Ahmad ibn Hanbal an ma'na dzalik faqal la yuwaffaq lit-taubah. Al-Imam Ahmad ditanya tentang makna hal tersebut. Makna apa? Makna hadis yang menyebutkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menghalangi atau menutup pintu taubat kepada ahlul bid'ah. Itu maknanya apa? La yuwaffaq lit-taubah. Dia tidak diberikan taufik untuk bertaubat. Qaulul Imam Ahmad an ma'nal hadis, pernyataan Imam Ahmad tentang makna hadis ini, annal mubtadi', bahwasannya seorang mubtadi' la yuwaffaq lit-taubah, dia tidak akan diberikan taufik untuk bertaubat. Ai la yu'inuhu Allahu wa la yulhimuhu at-taubatah wan nadam war ruju'a ilal haq. Maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membantu dia serta tidak akan memberikan ilham kepadanya berupa taubat dan penyesalan serta rujuk kepada al-haq. Nas'alullah al-afiyah wal qalil minhum man taba wa waffaqahumullah. Sedikit sekali orang yang bertobat dari kalangan mereka dan diberikan taufik. Ya. Itu pernyataan al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Bab qaulillahi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim, kenapa kalian mendebat Ibrahim? Ila qaulihi wa ma kana minal musyrikin, Ibrahim bukan termasuk golongan kaum musyrikin. Wa qaulihi ta'ala wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah, siapa yang membenci agama Ibrahim, atau tidaklah orang yang membenci agama Ibrahim melainkan dia adalah orang yang membuat dirinya bodoh. Wa laqad istafainahu fid dunya, kami telah memilih Ibrahim di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, sesungguhnya Ibrahim nanti di akhirat digolongkan termasuk orang-orang saleh. Qala Syekhuna Utsman As-Salimi hafizahullah, fihi dzammun li ahlil kitab wa humul yahud wan nasara. Pada ayat ini terdapat celaan terhadap ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Ketika disebutkan ahlul kitab, maka yang dimaksudkan siapa? Al-yahud wan nasara. Wa yunkiru alaihim biqaulihim, dan Allah ingkari mereka ahlul kitab dengan ucapan 5. Al-lam lil jar, lam itu untuk menjarkan. Wama istifhamiyah, ma 5. Kenapa? Hudhifa alifuha, dibuang alifnya, min ajlil jar, ya, karena ada huruf jar tadi dalam penulisan imla seperti itu. Fahuwa istifhamun inkariyun, itu disebut dengan istifham inkari. Limujadalatihim fi Ibrahim, kenapa? Karena mereka mendebat Ibrahim. Bi annahu minhum, bahwasannya klaimnya mereka orang-orang Yahud Nasara, mereka mengatakan Ibrahim adalah golongan mereka. Walam yakun minhum, pada hakikatnya Ibrahim bukan golongan ahlul kitab, bukan golongan Yahud, bukan golongan Nasara. Kaifa yakunu ala tariqatihim wa hum ba'dahu fi zaman, bagaimana kok bisa dikatakan Ibrahim itu adalah golongan Yahudi atau dikatakan Ibrahim sebagai golongan Nasara dalam kondisi apa? Yahud dan Nasara itu datang setelah Ibrahim, ya pada? Hadza amrun, ini alasan pertama. Wal amru tsani, alasan yang kedua, annahu mukhalifuna lahu wa indahum syirkiyat, bahwasannya mereka ahlul kitab Yahudi dan Nasara banyak penyelisihan dan mereka memiliki banyak kesyirikan. Wa huwa muwahhid, sedangkan Ibrahim muwahhid. Ba'idun kullal bu'di, sangat-sangat jauh anisyirki wal kufri, dari kesyirikan dan kekufuran. Fahum yuhajijuna bi ghairi ilmin wala uqulin lahum,
Mereka ahlul kitab ngeyel-ngeyelan terhadap Ibrahim dengan tanpa ilmu, tanpa akal yang bisa memahami tafhamul haq, yang bisa memahami al-haq. Bal Ibrahim kana ba'idan anil yahudiyah wa nasraniyah. Bahkan Ibrahim dulu adalah orang yang sangat jauh dari pemahaman agama Yahudi ataupun pemahaman agama Nasraniyah. Qala Allah Ta'ala, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan muslima." Ibrahim bukanlah orang Yahudi, bukan pula orang Nasrani, akan tetapi Ibrahim adalah orang yang hanif, yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari segala sesuatu selain Allah. Ai ba'idan an syirki ma'ilan ila tauhid muqiman lahu. Ibrahim jauh dari kesyirikan, condong kepada tauhid, senantiasa tegak kepada tauhid. Musliman ay mustasliman lillahi bitauhid munqadan lahu bitta'ah. Ibrahim adalah seorang yang hanifan musliman. Maknanya apa? Mustasliman lillahi bitauhid, pasrah kepada Allah dengan cara bertauhid, munqadan lahu bitta'ah, serta tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Wa qala Allah Subhanahu wa taala ba'daha. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan setelah ayat tersebut, inna aulan nasi bi Ibrahim lalladzina tabauhu wa hadzan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Sesungguhnya orang yang pertama kali atau layak terhadap Ibrahim itu adalah orang-orang yang mengikuti Ibrahim. Wa hadzan nabiy walladzina amanu. Ini loh Ibrahim, Nabi ini, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, walladzina amanu, dan juga orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Orang-orang yang layak untuk mengikuti Ibrahim, layak dikatakan cocok dengan Ibrahim. Siapa? Lalladzina taba'uhu, yaitu orang yang mengikuti Ibrahim, yang beriman kepada Ibrahim pada masa itu. Kemudian siapa lagi? Wa hadzan nabi, Nabi kita Muhammad SAW. Karena secara khusus Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Anittabi' millata Ibrahim hanifah walladzina amanu, dan juga kaum mukminin, para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang juga layak untuk mengikut kepada Nabi Ibrahim. Wallahu waliyul mu'minin. Allah yang akan mengurusi kaum mukminin. Ya ikhwan, di antara prinsip dan ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah al-bara'atu minasyirki wa ahli. Ibrahim berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Segala peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, fa Ibrahim bari'un minhu. Siapa yang hafal dalam ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Kata Allah Azza wa Jalla, sungguh telah ada sosok uswatun hasanah. Pada siapa? Pada Ibrahim. Bagi siapa? Bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sosok uswatun hasanah yang ada pada Ibrahim? Apa bentuknya? Bagaimana sosok beliau? Allah Subhanahu wa taala katakan, Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, "Idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun." Kami berlepas diri dari kalian dan berlepas diri dari segala sesuatu yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kafarna bikum. Kami mengingkari kalian. Kami tidak cocok dengan kalian. Qad bada bainana wa bainakumul adawatu wal qad bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan. Nampak permusuhan antara kami dan kalian selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sehingga tidak pantas bagi seorang muslim menyanjung-nyanjung Ronaldo, menyanjung-nyanjung Messi, menyanjung-nyanjung pemain sepak bola. Itu kafir. Kufrun billahil azim. Apa yang mau dibanggakan pada Messi? Mau dibanggakan sama Ronaldo? Mau dibanggakan siapa lagi? Seorang muslim tidak layak, kata Syekh Shalih Al Fauzan dalam Syarah Rosail. Ya, di sini ada, ana yakin kitabnya ada di Darul Hadis ini. Syarah Rosail, memuji orang kafir, pemain bola, dosa besar kalau muji karena dia pinter main bola. Kalau muji karena agamanya, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Pujian terhadap orang kafir
itu ada dua kemungkinan. Dia muji karena kepiawaian orang kafir tersebut, ini merupakan dosa asim kabira minal kabair. Kalau dipuji orang kafir tersebut dikarenakan agama yang ada pada dia, itu juga kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya pahit. Kalau tidak dosa besar atau kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslim main bola, tapi ngapain harus nyanjung-nyanjung, seneng, ngefans sekali, bangga di rumah Allah Subhanahu wa taala dengan memakai baju Messi, dengan memakai baju Ronaldo. Subhanallah, kata Syekhuna Abdullah bin Mar'i, ya, itu Messi itu permusuhan yang terhadap Islam sangat besar, dukungan dia terhadap Israel sangat besar, dan juga Messi tidak ridho terhadap warga Palestina. Demikian kata Syekhuna Abdullah Mar'i, hafizahullah taala. Kata beliau Syekh Utsman As-Salimi, ya, kaum muslimin bangga sekali nonton sepak bola, ya, yang seperti itu membanggakan sepak bola. Kita mau menang, ya, di medan tempur, menang mau melawan Yahudi, kita saja bangga. Kaum muslimin bangga dengan Spanyol. Antum tahu Spanyol apa? Negara apa Spanyol? Hah? Negara kafir. Tahu tragedi berdarah Spanyol? Apa? Pembantaian umat Islam. Ya, pembantai umat Islam pada perang salib. Dibantai. Mengalir darah-darah kaum muslimin. Antum mau banggakan ini Spanyol. Gila, kata orang Palembang. Muslim bangga dengan mereka. Makanya nanti, sekarang ini nanti, kalau seperti ini, nanti akan ada masanya umat Islam akan memuji Israel. Kalau seandainya Israel jago main bola. Ya benar? Lupa mereka terhadap pembantaian Israel terhadap Palestina dan Gaza. Itu karena Israel tidak ada main bola aja, dia sibuk buat bisnis. Coba kalau dia main bola, akan dipuji-puji pula sama umat Islam. La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu. Ya. Makanya tidak akan bisa menang umat Islam ini melawan orang-orang kufar hatta tarji'u ila dinikum. Kata Rasul, sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Belajar, perdalam akidah. Ketika seseorang memperdalam akidah dia, maka tidak ada permusuhan antara dia dengan orang kufar kecuali dibangun di atas prinsip agama. Ya. Qala Syekhuna Utsman As-Salimi, berkata Syekh Utsman As-Salimi, wa hadza raddun alaihim, ini bantahan kepada mereka. Falladhi huwa muttabi'un li Ibrahim haqiqatan, maka yang mengikuti Ibrahim secara hakiki, huwa man kana musliman ala millati Ibrahim, yaitu orang yang muslim di atas agama Nabi Ibrahim. Wa hadzan nabi huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyuna huwal muttabi' li Ibrahim. Ini lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mengikut kepada Ibrahim. Wal mu'minun, dan juga kaum mukminun min ashabi Muhammadin wa ummatihi, dari kalangan para sahabat dan dari kalangan umat Muhammad, hum aula bi Ibrahim min ghairihim, mereka adalah orang yang lebih layak dikatakan beragama dengan agama Ibrahim dibandingkan selain mereka dari kalangan Yahudi dan Nasara. Li'annahum hunafa muwahhiduna lillahi mukhlisuna lahu subhanahu wa ta'ala, karena mereka adalah hunafa, orang yang bertauhid kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan Ibrahim golongan kami. Orang-orang Nasara mengatakan apa? Ibrahim golongan kami. Dusta. Ibrahim tidak mengajak kepada kesyirikan. Ibrahim tidak mengajak kepada nyembah patung, nyembah berhala. Ibrahim mengajak kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan seagama dengan agama Ibrahim siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihada kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha qala, oleh karena itulah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di pagi hari beliau mengatakan asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa dini nabiyyina Muhammadin wa millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Itu doa zikir di pagi hari. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa dini nabiyyina Muhammadin wa millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
Apa doa ketika memasukkan jenazah ke dalam lubang liang lahat kuburan? Zikirnya apa? Hah? Nah, dah kurang baca zikir. Rawahul Imam An-Nasa'i fil Kubra wal Imam Ahmad wa ghairuhum. Wa qad sahahu Syekh Al-Albani fi Shahihah. Wa li hadzal musannif atba'al ayat bil ukhra. Oleh karena itulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyertakan ayat itu dengan ayat yang lain. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Tidak ada orang yang membenci agama Nabi Ibrahim kecuali orang yang membuat dirinya bodoh. Wa laqad istafainahu fid dunya. Kami telah pilih Ibrahim di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Di akhirat kami golongkan Ibrahim termasuk orang-orang saleh. Warogba anisyai karahatuhu wa hubbu ghairihi. Ya, rogba anisyai itu maknanya tidak suka mencintai yang lain, tidak suka terhadap sesuatu dan lebih mencintai yang lain. Wala yarghab ahadun an millati Ibrahim illa safi. Tidak ada seseorang yang membenci agama Ibrahim kecuali orang yang bodoh. Alladzi la yuhsin at-tasarruf wa la yafham ma yanfa'uhu mimma yadurruhu. Orang yang tidak bagus dalam berbuat, orang yang tidak faham mana yang bermanfaat dan mana yang membahayakan. Kemudian kata Syekh, wa fihi fadilatun azimatun li Ibrahim. Pada ayat ini terdapat faedah tentang keutamaan yang sangat besar bagi Ibrahim. Wa annahu sayyidul hunafa. Ibrahim adalah sayyidul hunafa. Wa rajulun salih, laki-laki yang saleh. Wa fadilatun liman ittaba'ahu 'alal haq. Dan Ibrahim, ya, dan ayat ini juga keutamaan bagi orang yang ikuti agama Ibrahim di atas kebenaran. Wa nabiyuna Muhammadun wa ummatuhu wa humul faizun wa hunaka tawaif minan nasara wa ghairuhum yaqulun sayanajma' an-nas ala millati Ibrahim fanaqul amma nahnu fa inna 'alaiha wa amma antum fa 'alaikum bil Islam wa satakununa ala millati Ibrahim. Kata beliau, adapun Nabi kita Muhammad dan umatnya mereka adalah orang-orang yang beruntung di atas agama Islam dan di atas agama Nabi Ibrahim. Di sana kata beliau ada kelompok orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan kami akan kumpulkan umat manusia di atas agama Nabi Ibrahim. Kami katakan, kata beliau, maka kami katakan kami sesungguhnya di atas agama Nabi Ibrahim. Siapa? Umat Islam, umat Muhammad. Adapun kalian wahai Yahudi dan Nasara, maka kalian masuk Islam saja. Kalau kalian masuk Islam, maka kalian pada hakikatnya berada di atas agama Nabi Ibrahim. Ya. Adapun yang dilakukan oleh sebagian orang dengan membuat gereja, masjid dan tempat-tempat ibadah digabungkan dalam satu wilayah untuk mereka sebut dengan istilah Ibrahimat. Ya, di suatu negara yaitu Uni Emirat Arab, itu tindakan yang diingkari oleh para ulama, ya. Jadi ada satu wilayah kayak gini. Ini ada gereja, ada masjid, ini ingin mengesankan ini semua adalah agama Ibrahim. Ya. Ini namanya wahdatul adyan. Ya. Itu diingkari oleh para ulama di Saudi Arabia. Tindakan tidak dibenarkan dalam Islam. Wallahu ta'ala. Naktafi bihadza.